It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Sari nggak takut, wah dia langsung sadar, oh dia inilah sosok yang ada di bilik paling pojok tadi tuh. Nggak takut sih Sari, ditantangnya balik, apa maumu? Kau wangi, darahmu manis. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam Jumat ini ulang. Oke, wah jadi seperti biasa di malam Jumat ini aku hadir kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 168. Ya Allah cepat kali ya, tuh udah 168 aja kita. Buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung pergi ke playlist aja, cari part 1 sampai part sekarang. Insya Allah aku update terus tiap saat, insya Allah. Nah, di KHW malam ini aku akan bercerita tentang pengalaman Wawa yang mengalami banyak sekali gangguan selama dia pergi berwisata. Setiap spot yang dia datangi ini pasti ada aja cocok sosok yang suka tiba-tiba muncul dan mengganggu dia, Wak. Dan anehnya lagi, semua sosok ini selalu mengatakan hal yang sama, yaitu mereka tertarik untuk mendekati Wawa ini karena konon katanya Wawa ini adalah seorang darah manis. Apa tuh darah manis? Nah, dia nantilah dengarkan ceritanya dulu. Bahkan karena hal itu, Wak, sampai-sampai Wawa ini hampir saja dibawa ke alam lain katanya. Nah, penasaran kayak gimana kisah selengkapnya kan? Apa darah manis tadi itu Nadia? Makanya jangan kemana-mana, tonton ini sampai habis dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi cerita malam ini dikirim sama Wak aku yang kita sebut aja namanya Mbak Sari dari Jawa Timur. Halo Mbak Sari. Nah, jadi Wak, sekilas info tentang Mbak Sari. Mbak Sari ini adalah wanita berusia 33 tahun yang berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Jawa Timur. Nah, Sari juga cerita kalau sejak kecil dia memang sensitif dengan hal-hal tak kasat mata, Wak. Bahkan Sari juga punya kelebihan untuk dapat berkomunikasi dengan mereka-mereka yang nggak bisa kita lihat itu. Katanya kelebihan tersebut adalah turunan dari kakeknya. Tapi ketika Sari mengalami kejadian horor ini, Wak, kakeknya udah meninggal dunia ceritanya. Nah, lanjut lagi. Jadi cerita pengalaman horor yang dialami sama Sari ini terjadi pada bulan Desember tahun 2022 kemarin. Pada saat itu sekolah tempat Sari mengajar ini sedang mengadakan acara wisata 2 hari 1 malam ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Tapi ini acara liburan khusus buat guru-guru aja, Wak, murid-murid nggak ikut. Nah, di hari yang sudah ditentukan ini, Sari dan rombongan guru-guru lainnya pun berangkat, Wak, menggunakan bus pada sekitar jam 9 malam. Total rombongan yang ikut wisata pada saat itu ada 30 orang dan mereka hanya menyewa satu bus pariwisata saja. Nah, keesokan harinya sekitar jam 4 pagi mereka pun akhirnya sampai di kota tujuan, Wak. Mereka turunlah di sebuah restoran besar dan juga tempat istirahat kayak rest area gitu yang memang sering menjadi tempat singgahnya bagi bus-bus pariwisata. Selama singgah di sana, banyak dari mereka yang memilih untuk bebersih diri nih buat mandi. Nah, kebetulan hari itu Sari lagi menstruasi. Alhasil dia pun mempersilahkan yang lain untuk udah kalian mandi aja duluan, karena teman-teman guru yang lainnya sedang mengejar jam sholat subuh kan, Wak. Sementara kan Sari lagi nggak sholat, jadi ya saya bisa lebih santai lah gitu. Nah, selama menunggu teman-temannya ini mandi, Sari memilih untuk duduk-duduk, Wak, di sebuah bangku panjang yang ada di sana sambil main handphone. Lalu pada saat dia lagi seru-serunya main HP ini, tiba-tiba Sari dibuat kaget karena kok kaki kiri aku mendadak dingin ya. Tapi dinginnya tuh bukan dingin biasa, Wak, dinginnya beda. Secara mengejutkan si Sari merasa seperti ada yang menjilat kaki kirinya. Jadi dinginnya itu dingin basah, kena air liur, Wak, sepulajim. Dan ketika Sari meriksa kolong bangku tuh, nggak ada siapa-siapa di bawah tuh. Kok macam dijilat ya kaki aku, ya Allah, terbayang aku. Akhirnya Sari pun berusaha untuk mengabaikannya. Nah, ada tuh, singkat cerita, sekitar setengah jam kemudian lah Nadia, banyak tuh dari rombongan-rombongan mereka yang sudah selesai mandi. Jadi kamar mandinya udah nggak ngantri kayak tadi tuh. Dan sekarang gantian lah ini Sari yang mau ke kamar mandi kan, karena dia mau bersih juga dan mengganti pembalut. Nah, pada saat sedang berjalan menuju ke kamar mandi ini, dia ngerasa kaki kiri dia tadi yang bagian dijilatin entah siapa tadi tuh, Wak, mendadak kerasa perih. Langsung dicek lah sama si Sari kan, Wak. Dan kalian tahu, tepat disitulah Sari baru sadar kalau kakinya itu ternyata sudah ada bekas luka macam bekas gigitan. Dan gak cuma bekas gigitan aja, Wak, luka itu juga keluar darah. Kenapa nih digigit siapa aku nih? Udahlah ada bekas lukanya, tadi pun Sari ngerasa seperti dijilat kan, Wak. Dan akhirnya Sari pun masuk di kamar mandi dengan pelan-pelan dia membersihkan lukanya itu. Nah, singkat cerita, Sari pun udah selesai semua ini, Wak. Udah selesai mandi, selesai ganti pembalut, udah selesai bersihkan luka, bersihkan kakinya dan lain-lain. Cuma kurang satu aja Nadia waktu itu.
Aku belum cuci muka, katanya kan. Nah, tapi ketika tepat Sari ini mau mencuci muka di dalam kamar mandi itu, dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara pintu kamar mandinya yang diketok-ketok dari luar. Sari bilang, iya bentar, katanya kan. Nah, tapi ketokan tuh nggak berhenti juga tuh. Nah, karena si Sari udah terlanjur kesal, akhirnya nggak jadi cuci muka, Wak. Nah, akhirnya dia langsung pergi keluar kan, dibuka pintu. Pada saat Sari membuka pintu, nggak ada siapa-siapa di luar tuh. Nah, karena Sari penasaran, dia periksa lah itu ke semua bilik yang ada di kamar mandi itu. Nah, ternyata semua bilik ini dalam keadaan kosong, nggak ada orangnya. Cuman satu bilik yang ada di pojok aja, Wak, yang pintunya ketutup ya kan. Di situ si Sari mikir, oh, orang tadi itu pasti masuk ke bilik pojok ini mungkin ya, katanya kan. Udah lah tuh Sari memutar badan ini. Ya kan, mau bersiap pergi meninggalkan kamar mandi kan udah selesai semuanya, cuman belum jadi cuci muka aja. Tapi Wak, belum sempat Sari ini melangkahkan kakinya untuk meninggalkan kamar mandi, tiba-tiba dari dalam bilik pojok yang ketutup tadi tuh terdengarlah itu suara perempuan tua yang berkata, gimana? Sakit nggak kakinya? Katanya. Nah, dengar ucapan itu Sari langsung tahulah bahwa yang ada di dalam bilik itu pasti bukan manusia. Oh, dia nih. Dengan kesal Sari bilang, kamu berarti yang ngelukain kaki aku tadi ya? Kenapa? Kan aku nggak buat salah apa-apa, jangan kayak gitulah, kata si Sari, Wak. Nah, Sari udah terbiasa komunikasi sama kayak gitu kan. Waktu ditanya kayak gitu, diam, dia nggak ada dijawab apa-apa. Waktu itu Sari ngerasa kalau mungkin dia udah pergi. Ya udah, akhirnya Sari pun memutuskan untuk pergi juga nih. Ini masih subuh ya, Wak, posisinya masih gelap. Nah, pas Sari ini mau pergi, dia sempat, Wak, berhenti bentar untuk bercermin di cermin wastafel. Lalu pada saat dia sedang berdiri di sana, tiba-tiba Sari cium bau amis darah, nyengat kali, nggak enak baunya. Bau apa nih? Lalu dalam waktu yang singkat, Wak, secara mengejutkan bayangan wajahnya Sari yang ada di cermin wastafel itu berubah menjadi pantulan sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu adalah seorang nenek bungkuk dengan wajah yang sudah hancur. Dengan seringainya yang menyeramkan, si nenek bungkuk itu berkata, aku suka baumu. Aku suka baumu. Mendengar suara nenek itu, Sari nggak takut, Wak. Dia langsung sadar, oh, dia inilah sosok yang ada di bilik paling pojok tadi tuh. Yang berarti dia juga yang gigit kaki aku. Nah, dia nggak takut sih Sari, tantangnya balik, apa maumu? Ada apa dengan bauku? Kata Sari, kau wangi, darahmu manis. Nah, inilah, Wak, kata Sari nih, Wak, ya. Darah manis itu adalah sebutan untuk orang-orang dengan aura yang bisa menarik perhatian makhluk-makhluk astral. Jadi bisa dibilang darah manis itu adalah aura yang betul-betul disenangi sama mereka, Wak. Jadi bukan darahnya diklaim cicip manis, bukan. Istilahnya darah manis gitu ya. Nah, mendengar bahwa kata si nenek ini dia adalah darah manis, seketika hal itu langsung bikin si Sari kaget, Wak. Awalnya aku juga nggak tahu, Nadia. Aku tanyalah balik sama dia kan, terus kenapa kalau darahku manis, katanya. Kau tidak akan sendirian. Di sini banyak yang ingin ikut denganmu, kata. Dan tepat setelah mengatakan hal tersebut, barulah sosok itu menghilang, Wak, ya. Nah, udah tuh kan, Wak, singkat cerita, Sari dan rombongannya pun akhirnya pergilah dari restoran tersebut, dari area itu untuk menuju ke tempat wisata mereka yang pertama. Selama di tempat wisata itu, Sari senang kali, Wak. Dia memotret spot-spot yang menurut dia cantik. Lalu ketika Sari sedang mengarahkan kameranya ke salah satu spot yang ada di sana, secara mengejutkan dari lensa kameranya ini, Wak, Sari melihat ada sesosok perempuan berwajah bule yang berdiri tepat di depan dia. Refleks Sari langsung nurunin kameranya kan, siapa tuh? Waktu diturunin masih ada sosok tuh di depan, Wak. Dia cuma diam itu paku menatap si Sari kan. Lalu dengan sedikit tersenyum, sosok yang ada depan Sari itu bilang, kenapa nggak jadi foto aku? Aku suka sama kamu, darah kamu manis, kata dia. Dengar itu jadi kesal aku, Nadia. Aku jadi ngebatin, astagfirullahalazim, perkara darah manis sampai diganggu lagi aku nih. Waktu itu Sari nggak mau ambil pusing, Wak. Dia pun mengabaikan sosok itu, udah ditinggalkan aja. Udah bantailah ke sana, pergi dia. Nah, berarti di titik ini sudah ada dua sosok yang ada si darah manis ini ya kan, Wak. Nah, singkat cerita, setelah hari menjelang sore, Sari dan rombongannya pun segera balik menuju ke hotel. Sesampainya di hotel dan check-in, sesuai pembagian kamar, ternyata Sari jadi satu kamar sama temannya yang namanya Wati. Nah, adalah tuh Sari sama si Wati pun langsung bergegas masuk ke dalam kamar mereka yang berada di lantai 3.
Sesampainya di kamar mereka menyempatkan diri untuk istirahat bentar tuh, Wak. Karena nanti agendanya setelah sholat maghrib, rombongan mereka ini akan pergi lagi keluar buat makan malam. Kan pengen wisata kuliner lah gitu ceritanya kan. Udah tuh, maghrib pun tiba, mereka ibadah sholat, lalu tidak lama kemudian mereka pun kumpul lagi di lobi hotel untuk bersiap berangkat ke restoran ini. Nah, selama makan malam itu, Wak, alhamdulillahnya semua berjalan aman-aman aja. Sari tidak mengalami gangguan apapun. Gak ada juga yang di restoran malam itu bilang, kamu darah manis. Gak ada, nak, di resto tuh aman. Hingga akhirnya setelah mereka selesai makan, banyak itu, Wak, dari rombongan si guru-guru ini ingin lanjut lagi main, lanjut keliling-keliling lagi lah, dan menikmati suasana malam di sana. Tapi di sisi lain ada juga beberapa guru-guru lainnya yang merasa capek nih dan pengen langsung balik ke hotel aja. Akhirnya rombongan guru-guru ini pun terpisah lah. Ada yang lanjut main keliling-keliling, ada yang balik ke hotel buat istirahat. Nah, ternyata Wati, teman sekamar si Sari ini, termasuk ke tim yang pengen jalan-jalan. Jadinya pada saat itu sesampainya di hotel ya, Sari hanya sendirian di kamar aja, Wak, karena Sari gak mau jalan-jalan, capek aku, Nat. Dan sampai di kamar Sari pun nyalakan TV supaya suasananya lebih ramai lagi. Awalnya aman-aman aja tuh Nadia. Udah enak kali lah nih, bentar lagi mau tidur gitu kan. Hingga akhirnya, aduh bagian sini serem sih, Sari mendengar ada suara orang yang ngetuk-ngetuk pintu kamarnya lagi. Dan ketukannya tuh gak santai, Wak, gak berhenti-berhenti. Dia gak cuma gak gitu, kayak gitu, kesal lah. Beranjaklah si Sari kan, diintipnya keluar, nggak langsung dibuka tuh, diintip dari lubang kecil yang ada di pintu kamar hotel tuh kan. Dan ketika Sari periksa, nggak ada siapa-siapa di luar, Wak. Nah, nggak lama kemudian Sari balik badan lah lagi kan, mau balik rebahan di kasur. Tapi ini mohon maaf lah buat teman-teman yang lagi nonton di hotel ya. Waktu dia baru balik badan ini, tiba-tiba secara mengejutkan Sari melihat sesuatu yang menyeramkan. Dimana pada saat Sari balik badan ini kan otomatis pandangannya langsung tertuju ke kasur. Biasanya kan samping kasur tuh ada jendela kan, Wak. Jendela hotel itu kan biasa dihorden kan tuh. Nah, tepat disitulah di jendela kamar yang berhorden itu, Sari melihat horden jendelanya ini tampak menggembung ke depan gitu, Wak. Seolah-olah ada seseorang yang sedang bersembunyi di balik horden itu. Jadi gordennya tuh bentuk tubuh manusia, Wak. Dan gak cuma diam kayak gitu aja, horden ini juga nampak bergerak-gerak ya. Seolah-olah ada orang yang sedang memainkan tangannya di balik horden itu. Bayangkanlah sama kalian atau pelajin. Melihat penampakan itu seketika Sari pun mematung. Apa tuh? Dengan cepat karena dia takut, Wak, Sari pun langsung balik badan, buru-buru dia keluar dengan perasaan panik kan. Nyampe aku di luar kamar dan dia pintu tertutup, terlupa pula aku bawa akses kamar tuh. Jadi terkunci dari luar lah, siapa ini Sari. Akhirnya Sari pun turunlah ke lobi buat meminta petugas hotel memberinya kartu akses yang baru nih, Wak. Nah, tapi ketika si Sari sedang berada di dalam lift dan bersiap untuk turun ke lobi, disitulah secara mengejutkan sayup-sayup Sari mendengar ada suara seorang perempuan yang sedang berdendang tembang Jawa. Udah dia mau, aduh, suara apa tuh? Suara apa tuh? Sosok ini memang belum menampakkan dirinya di sana, Wak, tapi Sari sangat yakin bahwa sosok itu betulan ada di belakang aku. Nah, dia lagi sama-sama pengen ke lobby kami. Entahlah dia juga yang di balik horden tuh, nggak tahu aku. Dan di saat yang bersamaan Sari juga baru sadar kalau ternyata lift itu tidak mengantarkannya ke lobby, melainkan lift itu turun sampai ke lantai basement. Nah, yang aku pencet L tuh, aku nggak tekan tombol B, basement tuh ndak. Ya astagfirullahaladzim, pasti dia yang udah nyasarin aku dalam hatinya si Sari kan. Nah, ketika pintu lift itu terbuka, untungnya bukan basement gelap kayak parkiran itu, enggak, Wak. Ternyata lantai basement itu berisi macam ada kayak ruangan office dari si hotel inilah. Dan alhamdulillahnya ada tuh satu staf hotel yang nengok si Sari lagi panik kan. Kenapa, Bu? Ditanya-tanya apa segala macam. Dengan sigap si staf ini pun langsung mengantarkan Sari ke lobby. Dan setelah Sari mendapatkan kartu aksesnya, baik pula lah staf ini, Wak. Staf ini juga lah yang kemudian mengantarkan Sari balik ke kamarnya di lantai 3. Mungkin dia nengok muka aku pucat kali kan. Waktu aku masuk kamar, sosok itu udah gak ada lagi di balik horden tuh. Astagfirullah, terbayang. Nah tuh, Wak, singkat cerita, beberapa waktu kemudian Wati, teman sekamar Sari pun balik. Nah di situ Sari ngerasa udah agak lega kali kan, akhirnya aku nggak sendirian lagi nih. Dan tidak berselang lama kemudian mereka berdua pun siap-siap mau tidur di dua kasur yang berbeda. Tapi sebelumnya Sari ke kamar mandi dulu mau cuci muka sama sikat gigi. Nah pada saat si Sari sedang di kamar mandi, Wak, dikerjain lagi si Sari di situ. Dimana pada saat itu, di saat Sari ini sedang berdiri di depan cermin, dari pantulan bayangan di cermin itu, Wak, secara mengejutkan Sari melihat. Jadi di belakang ini kan shower. Di shower tuh kan ada kayak
biasanya gantungan apa tuh, gantungan handuk yang biasanya nempel di dinding atau di pintu shower tuh. Nah pada saat itu secara mengejutkan Sari melihat di belakangnya itu ada sosok anak perempuan yang lagi duduk di atas gantungan handuk tuh. Duduk dia sekitar 8-9 tahun lah umur anak tuh, pakaiannya lusuh. Tengok aku kan dia sambil ayun-ayunkan kakinya tuh, ya Allah terbayang kali sama aku semua. Dan di saat yang bersamaan Sari juga mendengar sosok anak itu sedang bersenandung lirih menyanyikan tembang Jawa juga. Apa anak ini tadi di lift ya dalam hati aku, karena suaranya memang mirip dengan apa yang dia dengar di lift, Wak. Nah disitulah Sari ini langsung sadar kalau oh dia inilah yang udah bikin aku nyasar sampai ke basement tuh. Nah dia iseng dia nih memang. Nggak takut sih Sari ditatapnya balik ya kan. Ditanya sama Sari, kamu ngikutin aku dari tadi kan, kenapa? Kata, aku mau main sama kamu wangi, darahmu manis. Dengar itu ngebatin lagi aku, ya Allah, perkara darah manis lagi kah ini? Sari udah mulai kesal di situ dengan segala urusan yang berkaitan sama darah manis itu. Karena apa? Hal ini yang membuat kegiatan wisata aku terganggu. Nah di tengah kekesalannya itu tiba-tiba si sosok anak kecil ini bilang lagi, tapi aku nggak ada niat jahat kok. Aku hanya ingin memperingati kamu untuk sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Loh kenapa? Aku kesini lagi liburan kok, enak aja aku suruh aku pergi-pergi. Ada satu sosok di sini yang pengen bawa kamu pergi ke alamnya. Jadi kamu sebaiknya pulang sebelum terlambat. Bawa ke alamnya apa nih? Sana enak ada ngomong kayak gitu, Nat. Tapi berdebar juga jantung aku tuh, Nadia. Halo, ini betulan apa enggak nih ya gitu loh. Karena kan sosok yang ketiga yang bilang darah dia manis kan bukan sosok pertama yang ngomong kayak gitu kan, Wak. Bisa jadi juga omongan yang dia bilang tuh betul gitu. Dengan mencoba menenangkan dirinya, Sari pun bilang lagi ke sosok ini, udahlah sana, pergilah kamu sana, jangan lagi kamu ikutin aku. Soal dia yang kamu bilang pengen bawa aku pergi, terserah dia. Aku nggak takut, aku punya Tuhan. Tuhanku selalu menjagain aku, kata Sari. Dan setelah Sari mengatakan hal itu, baru sosok anak kecil ini hilang, Wak. Nah, setelah sosok itu pergi, Sari pun langsunglah buru-buru keluar dari kamar mandi dan bersiap untuk tidur, ya kan? Nah terus disinilah puncaknya. Tidak berselang lama kemudian, antara sadar nggak sadar, Nadia, sampai sekarang pun aku belum bisa memastikan itu aku mimpi kah atau betulan, tapi kok terasa ya nyata kali. Tapi yang jelas pada saat aku lagi dalam keadaan kayak gitu, sadar nggak sadar ini, Sari melihat seperti ada cahaya yang sangat menyilaukan muncul dari jendela kamar hotel tuh. Dan ketika Sari perhatikan, cahaya itu pun perlahan-lahan mulai meredup. Hingga akhirnya secara mengejutkan muncullah ini, Nadia, seorang laki-laki, tubuhnya tegap kali dari dalam cahaya tuh. Nah laki-laki ini berpakaian seperti seorang pangeran dari kerajaan Jawa. Wajahnya memang tampan kali, Nadia, ganteng lah pokoknya. Laki-laki itu menghampiri si Sari yang udah tertidur di terbaring di kasur. Nah di saat yang sama, entah kenapa Sari merasa kalau badan aku terkunci nih, nggak bisa bangun. Bahkan mulutnya Sari ini juga mendadak kaku. Bibirnya tuh nggak bisa dibuka sampai suaranya tuh jadi ketahan kayak kayak gitu. Dan tidak lama kemudian laki-laki tadi pun sudah berada tepat di samping aku. Nah tersenyum dia bilang, kamu harus ikut denganku ya, kamu adalah wanita pilihanku, kerajaanku ada di sana, katanya. Tunjuknya horden kamar, mana kerajaanku horden. Lalu tiba-tiba horden itu macam tersibak gitu, gitu kan. Tampaklah itu pemandangan Bukit Rimbun yang ada di luar sana. Bergetar si Sari nengok itu. Ini aku mimpi aku nih, nggak mungkin horden terbuka ada hutan rimba di balik itu kan, nggak mimpi aku, tapi kok nyata kali. Nggak sampai di situ aja, Wak, si laki-laki ini tiba-tiba mengangkat salah satu tangannya dan mau menyentuh kepalanya si Sari, jadi kayak mau diginiinnya. Refleks di situ Sari tuh kayak ngindar, jangan kau pegang palaku dalam hati ya kan. Sari berkali-kali menjauhi tangan si laki-laki itu hingga laki-laki ini pun jadi nek pita, marah dia. Nampak aku dan melotot ke arahku. Lalu dengan suaranya yang nyaring, si laki-laki ini bentak Sari, kau itu pengantinku, kau harus tinggal bersamaku, katanya. Mendengar ucapan itu Sari geleng-geleng kepala, nggak mau aku. Dia terus baca doa dalam hati kan, Wak. Tapi masih belum bisa terbuka nih mulutnya, katanya gitu. Sari berharap semoga mimpi buruk ini segera berakhir. Tapi sayangnya di saat yang sama, Sari malah lagi-lagi melihat cahaya menyilaukan nih muncul lagi dari jendela yang sama di titik yang sama. Dan ternyata sama juga, Wah, cahaya itu kemudian meredup hingga akhirnya muncullah 3 orang laki-laki juga yang keluar dari sana. Kalau dilihat dari pakaiannya dia tuh tampak seperti seorang abdi dalam, 3 orang abdi dalam. Nah, 3 abdi dalam itu berjalan nih mendekati Sari, Wak. Lalu tiba-tiba 2 di antara mereka langsung pegang kaki aku, Nat. 1 bagian kaki, 1 bagian perut aku. Makin nggak bisa gerak lagi
si Sari di situ, Wak. Macam ditahan gitu kan badannya si Sari. Terus baru yang laki-laki yang angkat tangan tadi tuh langsung segera menyentuh kepala Sari, tersentuh sama dia. Dan di momen ketika tangannya nyentuh kepala aku Nadia, di momen itulah Sari merasa tubuhnya semakin lemah. Dan entah kenapa perasaan aku juga jadi mulai goyah Nadia. Sempat terpikir sama aku, oh pokoknya gak enak kali itu perasaannya. Apa aku ikut aja ya? Aku udah terpikir kayak gitu, Nat, kata Sari, Wak. Nah, untungnya tidak lama kemudian secara mengejutkan muncul lagi satu sosok lain yang ada di kamar Sari. Tapi Sari yang kondisinya udah gak karu-karuan ini gak bisa melihat dengan jelas nih tentang siapa sosok yang datang, yang baru aja datang barusan nih. Yang pasti kemunculan sosok itu seketika membuat laki-laki dan juga ketiga abdi dalam itu langsung melepaskan tangan mereka dari tubuh Sari. Entah apa yang terjadi berikutnya Nadia ya. Yang Sari ingat adalah sosok yang baru datang itu tiba-tiba mendekati Sari dan berkata, "Dok, bangun, buka matamu, cepat kamu pulang. Buka matamu, tempatmu bukan di sini," kata si sosok ini. Dan suara itu langsung bikin hati Sari bergetar. Wah, aduh pengen nangis aku. Kenapa? Karena Sari sangat tahu dan hafal betul bahwa pemilik suara itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang terdekatnya yang sangat-sangat Sari kenal. Bisa kalian tebak siapa? Sosok kakeknya Sari yang sudah meninggal, Wak. Turunannya Sari yang nurunin dia bisa nengok kayak gitu tuh. Dan waktu aku buka mataku kan di situ bisa aku tengok sosok kakekku Nadia. Atau laki-laki sama abdi dalamnya masih ada di situ, Sar? Ku tanyakan. Gak ada, hilang. Entah kemana dia. Tapi yang jelas pada saat itu juga tiba-tiba Sari ini merasa seperti ada aliran energi yang menjalar dari kakinya. Lalu dalam waktu singkat seluruh badannya Sari ini terasa macam tersedot sama sesuatu. Waktu dia buka mata nengok kakek itu, dia masih dalam alam sana tuh, entah yang mimpi entah enggak tuh. Dan ketika Sari membuka mata untuk kedua kalinya, dia pun langsung dibuat kaget karena ternyata dia terbangun di dalam kamarnya Hasan, salah satu rekan sesama gurunya si Sari. Udah gak di kamarnya lagi dia. Dan pada saat itu juga Sari gak sendirian. Dia terbangun dalam keadaan dikelilingi oleh banyak guru-guru lainnya, termasuk Wati juga, yang menatap Sari dengan tatapan khawatir. Melihat Sari yang akhirnya sadar, Wati dan beberapa temannya pun langsung nanya lah kan, "Ya Allah Sari, sampean kayak kenapa? Baca doa Sari, ingatlah baca doa," katanya. Dan selang beberapa lama kemudian kesadaran Sari pun betul-betul pulih kembali nih, Wak. Nah disitulah akhirnya Sari pun menceritakan tentang semua yang dia alami tadi, tentang mimpinya tadi itu pun dia ceritakan. Setelah menyimak cerita dari Sari, seketika Wati, kawan sekamar yang tidur sebelah dia tuh langsung bilang gini, alah Sar, pantes aja. Tadi tuh aku kebangun dan melihat kamu lagi geleng-gelengin kepala sambil teriak-teriak. Tapi anehnya kamu tuh masih dalam keadaan tidur dan suaramu juga ketahan. Jadi betul teriak itu kayak kayak gitu. Itu ditengok juga sama si Wati. Aku udah bangunin kamu berkali-kali tapi kamu gak bangun juga. Akhirnya udahlah aku telepon Pak Hasan. Karena memang Pak Hasan ini ngerti Wak sama hal-hal mistis kayak gitu. Nah pas Pak Hasan masuk ke dalam kamar kita, katanya udah gak enak kali situasi di sini, hawanya gak enak. Itulah kenapa akhirnya kami semua bawa kamu pindah ke kamar ya Pak Hasan. Nah setelah Wati mengatakan hal itu, sekarang gantian nih Pak Hasan yang cerita nih kan Wak. Dimana pada saat itu Pak Hasan ini bilang, "Mbak Sari, saya tuh udah tahu dari kemarin emang banyak kali sosok yang ngikutin kamu. Di resto ada, waktu kita foto-foto tuh ada juga kan. Nah sampai ke hotel ini saya ngeliat banyak yang ngikutin kamu Mbak. Sebenarnya saya udah punya feeling gak enak, apalagi waktu saya melihat ada sosok laki-laki yang sedang mondar-mandir di depan kamarnya Mbak Sari. Tadinya saya pikir laki-laki itu datang cuma pengen kasih tahu kalau ya udah darah kamu manis aja gitu kan. Makanya dari kemarin saya coba bantu doa dan memagari kamar kamu supaya lebih aman. Ternyata saya nggak nyangka Mbak kalau ternyata laki-laki itu akan menyerang Mbak Sari lewat mimpi." Kok tahu Pak Hasan soal itu ya? Sari berusaha mencerna tuh semua informasi yang baru saja dia dengar dari Pak Hasan tadi. Tapi namanya juga baru aja ngalamin kejadian yang tidak terduga kan. Wah, rasa-rasanya pada saat itu adalah masih pusing kali aku, masih ketakutan kali aku tuh. Sempat kuyakan tuh pergi aku sama orang tuh kalau entah kemana tuh, balik horden hotel tuh. Akhirnya pada malam itu teman-teman sesama gurunya yang perempuan sepakat untuk tidur rame-rame di sana sambil menemani Sari. Sedangkan guru-guru yang laki-laki juga tidur di kamar sebelahnya untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa lagi. Alah. Udah tuh singkat cerita Wak, malam itu Sari pun tidur dan alhamdulillahnya malam itu semua berjalan aman tanpa gangguan. Besok paginya ketika Sari terbangun, dia dan semua teman-temannya sesama guru ini pun langsung kembali ke kamar masing-masing untuk beres-beres. Karena apa? Karena di hari itu kami mau balik lagi ke Jawa Timur. Kan dari kamar Pak Hasan tuh udah bubar lah nih ke kamar masing-masing kan. Nah awalnya Sari merasa kalau semua gangguan yang udah aku alamin tadi tuh dia udah selesai lah, karena aku juga udah kayak dibersihkan lah sama Pak Hasan. Itulah kenapa aku santai-santai aja tuh balik ke kamar nih.
Kok sendiri dia Wati mana? Wati lagi sarapan di restoran. Nah terus saat Sari membuka pintu kamar ya tiba-tiba di situ jantung aku mau copot woy. Karena disitulah lagi-lagi Sari bertemu dengan sosok laki-laki yang datang ke mimpinya tadi malam Wak. Ini gak di mimpi nih. Ini aku baru bangun nih kan, masuk kamar aku ada di depan aku nih. Tapi sosok tuh nggak marah Wak, dia tuh senyum gitu nah dia nengok aku. Nggak bergerak hati aku, nggak luluh hati aku disenyumin sama dia kayak gitu nah. Tapi sosok ini nggak mendekat Wak, dia tetap berdiri di tempatnya, nggak bergerak sama sekali seolah sedang menjaga jarak sama si Sari. Nah barulah di situ aku bilang, kau mau apa lagi? Udah pergi lah ke sana ha. Dengan lembut si laki-laki itu bilang, aku hanya ingin melihatmu sebelum aku harus melepasmu kembali. Kau harus ingat, kau itu pasanganku. Ngaco, aku bukan pasangan kau. Dah lah, balik aja lah ke alammu, jangan ganggu aku lagi. Kita beda alam, gak mungkin. Dah, sana, pergi. Memang seketus itu Mbak Sari. Dan dengan ucapan Sari kayak gitu, sosok laki-laki itu pun gak marah. Dia malah menghilang gitu aja. Enggak, dia hilang. Aku buru-buru langsung beresin barang bawaan aku, udah mau check out kami. Dan setelah selesai, Sari pun segera turun ke lobi hotel untuk bergabung dengan rombongan yang lain. Lalu singkat cerita, beberapa saat kemudian rombongan mereka pun udah naik ke dalam bus nih, mau balik kan ke Jawa Timur. Nah, ketika bus itu bergerak keluar dari area hotel, tanpa sengaja Sari sempat menoleh ke area jendela lantai 3 itu. Dan ternyata tepat disitulah Sari melihat sosok laki-laki yang tadi itu masih berdiri dari situ. Ditatapnya aku nampak dia macam tersenyum gitu Nat. Nengok itu Sari pun langsung buru-buru mengalihkan pandangannya. Pada saat itu rasanya Sari ini cuma pengen cepat-cepat sampai rumah aja dan beristirahat dengan nyaman. Tak taluk-taluk ganteng yang do takui dan itu dari bahasa Minang. Apa ya tak taluk-taluknya? Ya ngerti lah kalian. Mau ganteng pun kau kalau aku dibawa alam sana nggak mau aku. Nah itu intinya. Dalam hatinya Sari juga berdoa semoga semua gangguan yang dia alami selama liburan itu tidak pernah terjadi lagi. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Mbak Sari selama liburan di Jawa Tengah. Sari bilang hari itu adalah pengalaman liburan yang sangat-sangat melelahkan sekaligus ya agak berkesan lah dan buat aku. Ya gimana enggak Wak, selama liburan yang hanya berlangsung dalam 2 hari 1 malam tuh harusnya aku bisa all out kan, bisa quality time, bisa menikmati waktu kali lah kan. Bisa-bisanya aku hampir setiap aku berhenti aku diganggu di sana. Dan seramnya lagi itulah hampir aja aku dibawa ke alam lain tuh nadi sama si sosok laki-laki tadi itu. Tapi alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha melindungi ini memang merupakan sebaik-baiknya penjaga kan. Wah, Allah masih memberikan Sari kesempatan dan juga keselamatan untuk hidup. Dan kita doakan sama-sama semoga dimanapun Mbak Sari berada, Sari selalu sehat, bahagia, dan juga tentunya semoga Sari selalu berada dalam keberkahan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.